Kamu melakukannya sekarang, atau tadi malam, atau tadi pagi sebelum bangun dari kasur. Scroll tanpa tujuan, tanpa henti, tanpa benar-benar tahu apa yang kamu cari. Dan di suatu titik kamu sadar sudah 45 menit berlalu. Kamu tidak ingat sebagian besar yang kamu lihat. Kamu merasa lebih lelah dari sebelum mulai, tapi jempolmu masih bergerak ke atas. Kamu tahu ini tidak baik. Kamu sudah tahu sejak lama, tapi kamu tidak bisa berhenti. Dan pertanyaan yang tidak pernah dijawab dengan jujur adalah kenapa? Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak punya disiplin, tapi karena ada sesuatu di dalam otakmu yang bekerja melawan kehendakmu sendiri. Sesuatu yang jauh lebih tua dari smartphone, jauh lebih dalam dari kebiasaan, dan sesuatu itu dimanfaatkan setiap detik oleh orang-orang yang sangat tahu cara kerjanya. Untuk memahami kenapa kamu tidak bisa berhenti scroll, kita harus mundur. Jauh sebelum smartphone ada, jauh sebelum internet ada, jauh sebelum manusia bahkan punya kata untuk menggambarkan kebosanan. 300.000 tahun yang lalu di padang savana Afrika, nenek moyangmu tidak punya kemewahan untuk mengabaikan informasi baru. Setiap suara baru bisa berarti predator. Setiap gerakan di semak-semak bisa berarti bahaya. Setiap informasi baru tentang lingkungan bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Jadi otak berevolusi untuk selalu waspada terhadap hal baru. Selalu tertarik pada informasi yang belum diketahui. Selalu terdorong untuk memeriksa apakah ada yang baru. Apakah ada yang berbahaya? Apakah ada yang bisa dimanfaatkan? Dorongan itu disebut novelty bias, kecenderungan biologis untuk selalu tertarik pada hal baru. Dan di savana itu menyelamatkan nyawa. Di dunia dengan infinite scroll itu membuat jempolmu tidak bisa berhenti. Tapi novelty bias hanya setengah dari jawabannya. Setengah lainnya jauh lebih gelap. Dopamin. Kamu pernah dengar kata ini? Sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Tapi itu salah kaprah yang sangat berbahaya. Dopamin bukan hormon kebahagiaan. Dopamin adalah hormon pencarian. Hormon yang mendorongmu untuk mencari, bukan untuk menikmati. Penelitian dari Stanford University oleh Robert Sapolsky membuktikan sesuatu yang mengubah cara ilmuwan memandang dopamin. Dopamin tidak dilepaskan saat kamu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Dopamin dilepaskan saat kamu mengantisipasi kemungkinan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, bukan hadiahnya, tapi kemungkinan hadiah itu. Dan kemungkinan selalu lebih adiktif dari kepastian. Itulah mengapa mesin slot lebih adiktif dari uang tunai yang langsung diberikan. Itulah mengapa notification yang mungkin ada lebih menarik dari notification yang pasti ada. Itulah mengapa kamu scroll bukan karena kamu tahu akan menemukan sesuatu yang bagus, tapi karena mungkin ada sesuatu yang bagus di scroll berikutnya. Mungkin satu kata itu yang membuat jempolmu tidak bisa berhenti. Tapi ini bukan bagian yang paling gelap. Bagian yang paling gelap adalah ini. Mereka tahu, bukan kebetulan, bukan efek samping yang tidak disengaja. Para perancang platform media sosial terbesar di dunia tahu persis bagaimana dopamin bekerja, tahu persis bagaimana novelty bias bekerja, dan mereka merancang setiap fitur, setiap scroll, setiap notification, setiap algoritma untuk memaksimalkan waktu yang kamu habiskan di platform mereka. Tristan Harris, mantan desain ATS di Google, bersaksi di hadapan Kongres Amerika Serikat pada 2017. Ia mengatakan bahwa Silicon Valley secara sadar merancang produk mereka menggunakan prinsip yang sama dengan kasino, bukan secara tidak sengaja, secara eksplisit, dengan tim khusus, dengan anggaran miliaran dolar. Seorang mantan presiden Facebook pernah mengakui secara terbuka bahwa platform itu dibangun untuk mengeksploitasi kerentanan psikologi manusia, untuk mencuri sebanyak mungkin waktu dan perhatian. Dan mereka berhasil. Kamu bukan yang kecanduan, kamu yang didesain untuk kecanduan. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Sekarang lihat data nyatanya. Rata-rata manusia modern menghabiskan 6 jam 37 menit per hari menatap layar. Dari jumlah itu, sekitar 2 jam 27 menit khusus untuk media sosial setiap harinya. Dalam 1 tahun itu lebih dari 37 hari penuh hanya untuk scroll. Penelitian dari University of Pennsylvania 2018 membuktikan secara langsung bahwa penggunaan media sosial yang tinggi berkorelasi kuat dengan peningkatan tingkat kesepian, kecemasan, dan depresi. Bukan hanya korelasi, ada hubungan kausal yang dapat dibuktikan. Dan yang lebih mengejutkan, penelitian dari Royal Society for Public Health
Inggris menemukan bahwa Instagram secara spesifik adalah platform paling merusak untuk kesehatan mental anak muda di atas semua platform lainnya. Tapi pengguna Instagram terus tumbuh tahun demi tahun. Bukan karena manusia tidak tahu ini merusak, tapi karena sistem di otak mereka lebih kuat dari pengetahuan mereka. Kamu bisa tahu racun itu berbahaya, tapi kalau sistem dopaminmu sudah terkait tahu saja tidak cukup. Tapi ada yang bisa kamu lakukan, dan ini bukan tentang disiplin atau kemauan keras. Karena melawan dopamin dengan kemauan keras seperti melawan gravitasi dengan melompat lebih tinggi, tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Yang bekerja adalah mengubah lingkungan, bukan mengubah dirimu. Penelitian dari University College London membuktikan bahwa kebiasaan dibentuk bukan oleh kemauan tapi oleh lingkungan yang memudahkan atau mempersulit perilaku tertentu. Hapus aplikasi dari halaman pertama ponselmu. Taruh charger di luar kamar tidur. Matikan semua notifikasi kecuali telepon dan pesan langsung. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu bagaimana otakmu bekerja. Ini bukan perang melawan ponselmu. Ini memahami senjata yang digunakan untuk melawanmu, lalu mengubah medan perangnya. Kamu tidak bisa mematikan novelty bias. Kamu tidak bisa mematikan dopamin, tapi kamu bisa membuat sistem itu lebih sulit untuk dieksploitasi. Dan dalam dunia yang dirancang untuk mencuri perhatianmu, kesadaran itu sendiri sudah merupakan bentuk perlawanan. Jadi lain kali, jempolmu bergerak sendiri ke atas layar. Ingat ini, bukan kamu yang lemah, bukan kamu yang tidak punya disiplin. Ada tim dengan anggaran miliaran dolar yang menghabiskan bertahun-tahun mempelajari otakmu, merancang setiap pixel, setiap fitur, setiap algoritma untuk memastikan jempolmu tidak berhenti. Dan di sisi lain, ada otak berusia 300.000 tahun yang tidak pernah berevolusi untuk menghadapi ini. Itu bukan pertarungan yang adil, tapi sekarang kamu tahu medannya, dan mungkin itu sudah cukup untuk membuat perbedaan kecil. Di satu momen, di satu malam, di satu keputusan untuk meletakkan ponselmu sebelum jempolmu memutuskan untuk kamu. Kalau video ini bikin kamu melihat scrollmu secara berbeda, itu bukan kebetulan. Like kalau kamu mau lebih banyak orang mulai sadar tentang ini. Subscribe karena masih banyak fakta hitam tentang bagaimana dunia modern bekerja melawan otakmu yang belum kamu tahu.